bersabda, "Sesungguhnya kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda, yaitu asap, dajjal, binatang melata, matahari terbit dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana matahari, gerhana di arah timur, gerhana di arah barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan tanda yang terakhir itu adalah api yang keluar dari negeri Yaman yang akan menggiring semua manusia ke satu tempat mereka dikumpulkan." 10 peristiwa besar ini sebagiannya adalah tanda-tanda kiamat besar, yakni tanda-tanda menjelang kehancuran dunia yang kita tumpang saat ini. Akan tetapi, penyebutan Rasulullah SAW terhadap peristiwa secara satu persatu dalam hadis ini bukan berarti tanda-tanda itu terjadi sesuai urutan yang disebutkan dalam hadis. Mengapa? Karena masih banyak riwayat hadis lain yang menyebutkan tanda-tanda kiamat besar yang urutannya tidak sama urutan dalam hadis ini. Namun begitu, setelah meneliti sekumpulan riwayat hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mencoba memberikan penjelasan tentang tanda besar yang akan terjadi lebih dahulu, bahwa peristiwa keluarnya Dajjal merupakan tanda besar yang paling awal. Tanda ini menampakkan perubahan keadaan secara global di seluruh bagian penjuru bumi. Perubahan itu akan berakhir hingga wafatnya Nabi Isa bin Maryam. Sedangkan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah tanda besar yang paling utama. Tanda ini menampakkan perubahan global di langit. Perubahan langit akan berakhir hingga kiamat terjadi. Menyimpulkan dari berbagai riwayat hadis pula, keluarnya binatang melata dari bumi dimungkinkan akan terjadi pada hari di mana matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Maka dari itu, kemunculan Dajjal kelak di akhir zaman adalah awal dari perubahan dunia secara menyeluruh, terutama dalam persoalan agama. Pada saat itulah, iman semua kaum muslimin diuji dengan ujian yang paling berat. Dajjal diberikan oleh Allah berupa kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan seperti bayangan kita akan kekuatan besar Superman atau seperti kesaktian Aang Avatar. Namun kekuatan Dajjal jauh melebihi semua angan-angan dan bayangan manusia. Kehebatan Dajjal disebutkan dalam beberapa riwayat hadis yang sahih membawa surga dan neraka. Namun hakikat surganya adalah neraka dan hakikat nerakanya adalah surga. Dajjal memiliki sungai dan gunung makanan, berkuasa memerintahkan langit untuk hujan, mampu memerintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuhan. Dajjal memiliki kecepatan bergerak seperti angin kencang, sehingga dengan kekuatan inilah dia mampu mendatangi setiap negeri untuk dia perdayai, selain negeri Makkah dan Madinah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, dia bisa menghidupkan orang yang telah dia bunuh. Sungguh kehebatan yang diberikan Allah dan sangat menarik hati manusia. Tentu menimbulkan kekaguman luar biasa. Bagaimana mungkin orang tidak terpengaruh? Melihat produk yang bagus saja manusia ada yang rela menggadaikan agamanya hanya untuk mendapatkan produk itu. Bisa kita bayangkan, orang-orang semacam itu tentu akan dengan mudah terpengaruh saat bertemu dengan Dajjal. Boleh jadi akan menjadi pengikutnya, bahkan penyembahnya. Karena itulah, para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW selalu menasihati umatnya akan kedahsyatan tipu daya Dajjal. Dalam riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Tidak ada seorang nabi yang telah diutus sebelumku kecuali mereka telah memperingati kaumnya dari Dajjal yang pendusta. Maka hati-hatilah kalian." Hadits riwayat Ahmad. Namun huru hara yang ditimbulkan Dajjal tak terjadi terus-menerus. Turunnya Isa bin Maryam akan menghentikan kedustaan Dajjal, bak api yang tersiram hujan. Apakah jika itu sudah terjadi datang hari kiamat? Masih ada satu tanda lagi, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Inilah awal perubahan struktur alam, sekaligus yang menandai terjadinya kiamat.
Jika itu terjadi, maka selangkah lagi akan menuju kiamat. Ketika itu taubat manusia tidak akan berguna. Seorang kafir yang hendak memeluk Islam pun tak akan diterima keislamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sampai akhirnya matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ketika telah terbit, manusia pun melihatnya. Mereka semua beriman. Maka saat itulah tidak berguna iman seseorang terhadap apa yang sebelumnya tidak dia imani, atau perbuatan baik seseorang dalam imannya. Hadits riwayat Bukhari. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya terus akan berlangsung sampai kiamat tiba. Jika semua tanda-tanda besar kiamat telah terjadi, maka akan muncul satu tanda terakhir, yaitu keluarnya api dari arah negeri Yaman. Bentuk dan sifat api ini tidak dijelaskan secara terperinci. Namun manusia yang tersisa saat itu akan dikepung dan digiring oleh api tersebut menuju satu tempat yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Dan tanda yang terakhir itu adalah api yang keluar dari negeri Yaman, yang akan menggiring semua manusia ke satu tempat mereka dikumpulkan. Hadits riwayat Muslim. Api ini bergerak dan berkobar sangat besar. Jika terlambat bergerak, pasti akan dilahapnya. Dalam banyak riwayat hadis disebutkan bahwa api ini membakar segala penjuru bumi dan menggiring manusia ke satu tempat, yaitu ke negeri Syam. Di negeri Syam ini, seluruh manusia dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kiamat terjadi. Negeri Syam yang dipahami oleh masyarakat zaman Nabi adalah kawasan Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Dengan begitu, di kawasan itulah manusia kelak akan dikumpulkan menjelang kiamat. Jika manusia telah berkumpul di negeri Syam, inilah akhir dari segala cerita yang telah dipahat oleh manusia di dunia. Semua akan musnah. Semua akan berakhir tragis dan memilukan serta menakutkan. Semua yang berkumpul di Syam setelah digiring dari arah negeri Yaman adalah manusia terakhir yang hidup di muka bumi. Tak satu pun dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dicatat oleh hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kiamat tak akan berdiri selama masih ada yang menyebut nama Allah. Dan orang-orang yang menyaksikan kiamat adalah seburuk-buruknya makhluk. Jika sisa manusia yang hidup di muka bumi ini telah terkumpul di wilayah Syam, maka saatnya tiba. Malaikat meniup sangkakala. Semua yang mendengar tiupan ini di muka bumi pasti akan mati. Ini adalah tiupan pertama. Tiupan ini tak hanya mencabut nyawa seluruh manusia di muka bumi, bahkan iblis pun mati. Iblis yang dimaksud di sini adalah iblis yang menggoda Adam alaihissalam dan mengeluarkannya dari surga. Hal inilah yang disebut oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, menukilkan satu riwayat bahwa iblis mati dalam tiupan pertama ini. Dan jarak antara satu tiupan dengan tiupan lainnya sebanyak 40 tahun. Dulu iblis pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usianya dipanjangkan. Dia meminta waktu penyiksaan atas dirinya ditangguhkan sampai hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Berkata iblis, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 36 hingga 37. Dan Allah mengabulkan permohonan iblis. Maka sejak iblis diusir dari surga hingga saat ini, dia masih hidup, bergentayangan menjerumuskan manusia ke dalam dosa, agar kelak dia tidak sendiri di dalam neraka. Kisah terkabulnya permohonan iblis ini menarik untuk direnungkan. Betapa Allah Maha mengabulkan doa dan permohonan hambanya.
Iblis yang terlaknat saja dikabulkan permohonannya. Lalu bagaimanakah dengan manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Maka tentu akan lebih layak dan pantas untuk dikabulkan doa dan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapapun kita, betapapun bergelimang dosa dan kesalahan, hendaknya tak malu dan sungkan untuk menengadahkan tangan, memohon ampunan dan kebahagiaan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Rabb yang maha mengasihi dan memberi. Israfil, sang malaikat peniup sangkakala kehancuran, semenjak Allah menugaskannya untuk meniup, dia telah siap siaga sampai hari ini dan sampai tiba waktunya nanti. Trompet tersebut adalah trompet berbentuk seperti tanduk yang besar. Kini telah berada dalam posisi siap siaga untuk ditiupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 68. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan, sesungguhnya malaikat Israfil sekarang sudah dalam posisi meniup sangkakala tersebut. Dia hanya tinggal menunggu perintah dari Rabb-Nya. Dan sangkakala itu adalah tanduk yang akan ditiupnya. Inilah yang nyata dari beberapa hadis Nabi SAW sebagai tafsir dari ayat ini. Para ulama tafsir juga menyebutkan, di antaranya Imam Ibnu Katsir, bahwa tiupan dalam ayat ini maksudnya adalah tiupan yang kedua, yaitu tiupan yang akan membuat semua makhluk, baik di bumi ataupun di langit, menjadi mati, kecuali beberapa makhluk, dan itu dengan izin Allah. Makhluk yang tersisa belum mati dengan tiupan kedua ini akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa yang bernama Israel, sampai akhirnya kelak malaikat pencabut nyawa mencabut nyawanya sendiri, sehingga tak satu pun dan tak siapapun yang hidup saat itu. Semua mati dan binasa. Hanya Allah yang maha hidup, yang maha mengatur segalanya. Tetap hidup, dialah zat yang menciptakan hidup. Hidup yang dia berikan kepada makhluk hanyalah hidup yang bersifat sementara dan tak sempurna. Sedangkan hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna. Hidup yang tak akan pernah berujung dengan mati. Dan hidup yang tak pernah dihinggapi oleh lelah dan kantuk. Satu langkah menuju kiamat, satu langkah menuju akhir cerita dunia, satu langkah menyaksikan kebinasaan jagat raya, ternyata hanya dengan satu tiupan sangkakala. Dalam tiupan ini, manusia berterbangan, terombang-ambing, dan gunung-gunung terangkat dan diterbangkan bagaikan benda yang tak memiliki bobot dan berat. Sebagaimana Allah berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Setelah semua kegoncangan itu usai, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan malaikat Israfil kembali. Rupanya, dialah makhluk pertama yang dihidupkan oleh Allah setelah peniupan sangkakala kedua yang meluluh lantakkan seisi bumi dan langit. Allah kemudian memerintahkan Israfil untuk yang ketiga kalinya agar kembali meniup sangkakalanya. Seketika dengan tiupan tersebut, semua yang pernah hidup dari sejak zaman Adam alaihissalam sampai makhluk terakhir yang mati, tiba-tiba bangkit berdiri dari kematian mereka. Inilah makna firman Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran, Surah Az-Zumar ayat 68. Disinilah kemudian hari berbangkit itu dimulai. Setiap manusia dibangkitkan oleh Allah dengan membawa pertanggungjawaban masing-masing atas semua perbuatan yang telah mereka lakukan selama berada di panggung kehidupan dunia.